Yang sering seakabra, anggota DPR bilang begini, kedaulatan kalian itu udah kami pegang, kami mewakili kedaulatan. Saya tidak pernah menyerahkan kedaulatan saya pada anggota DPR siapapun itu. Yang saya serahkan adalah kepentingan politik saya 5 tahunan. Itu intinya tuh. Jadi dari awal kita mesti tegur atau memberi kisi-kisi, anggota DPR itu tidak boleh mewakili kedaulatan rakyat. Dia hanya boleh mewakili kepentingan rakyat. Itu soal pertama tuh. Kedaulatan tidak pernah diserahkan, sebab kalau diserahkan, hilang, rakyatnya hilang. Rakyat itu identik dengan kedaulatannya. Jadi yang saya sering lihat tuh arogansi anggota DPR ini pasti nggak arogan dia, karena dia ngerti membedakan ini hari ini dilantik, 5 tahun lagi kita nggak tahu. Untuk menguji karakter seseorang, berikanlah dia kekuasaan. Ya sebelum 5 tahun gua pecat semua mereka. Pengamat politik Rocky Gerung memberikan kuliah kepada senator dari PDIP terkait dengan etika DPR. Hal itu Rocky sampaikan dalam dialog yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia. Awalnya, Rocky Gerung memberikan pandangannya bahwa DPR tidak bisa mewakili kedaulatan rakyat. Karena jika kedaulatan rakyat diwakili, artinya rakyat tidak ada lagi. Fungsi DPR menurut Rocky Gerung adalah menjalankan aspirasi rakyat selama 5 tahun. Parlemen itu selalu udah setelah di skincare baru kita bisa oh wajahnya begitu. Setelah dipoles. Yes. Tetapi kalau orang berargumen baru kita tahu tuh bahwa skincare-nya dia itu 3 cm tebalnya atau sekedar untuk kebutuhan kamera, kan itu yang mesti kita lakukan. Begitu banyak anggota DPR yang skincare-nya itu lebih tebal bahkan dari kulitnya tuh. Gimana tuh maksudnya? Ya dia nggak merasa apa-apa dengan rakyat karena kulitnya terlalu tebal dengan skincare. Setiap hari ada di Plaza Senayan, terus pamer-pamer habis beli jas pakaian tuh. Jadi saya mau kritik itu sebetulnya. Nih, gaya hidup maksudnya. Gaya hidup itu. Ini pesan nih, gaya hidup jangan berubah. Setiap jam 3 itu, kalau gue lagi ngopi di Senayan itu. Kan mungkin mereka ketemu konstituen di Plaza Senayan. Konstituen, tapi sambil pamer di sini ada bos itu. Juga bos. Jangan sebut merek ini. Terus? Ya, itu norak namanya. Karena dia mau pamer. Dia nggak ngerti cara. Jadi jangan sampai gaya hidup mewahnya itu. Bukan. Gaya hidup mewah tapi kenorakan dalam kemewahan, itu yang konyol namanya. Rocky juga memberikan kritiknya terkait arogansi legislator saat mereka menjabat sebagai DPR. Banyak dari mereka malah menunjukkan arogansi dalam berpakaian hingga dalam berpenampilan. Namun saat rapat kerja, tidak mewakili aspirasi rakyat yang telah memilihnya. Selain itu, Rocky Gerung juga menekankan terkait dana APBN yang semakin menipis usai Jokowi lengser karena meninggalkan banyak utang. Diperkirakan negara akan membayar utang 1.000 triliun dan hanya bisa menggunakan APBN sebesar 400 triliun rupiah. Itu tetap kita mau lihat bahwa anggota DPR ini akan menghasilkan legislasi itu. Yang kedua, dia mesti mendistribusikan APBN yang betul-betul minim. Yang akan tiba di daerah berapa? Daerah udah ambil 1.000 triliun. Kata Pak Prabowo kita punya 3.600 triliun. 1.000 dolar sudah dipakai buat daerah, 1.000 dipakai buat bayar utang, tuh 400 dipakai buat makan siang itu. Tinggal ada 400 triliun yang akan didistribusikan. Ruang fiskalnya segitu. Pasti akan ada problem. Sementara daya beli tidak naik itu. Ekonomi di-push 8%. Tetapi itu akan menimbulkan disparitas tuh. Karena begitu 8%, yang akan tumbuh itu yang sedikit pasti. Nggak ada yang bawah itu tumbuh 8%. Akan ada disparitas, Gini rasio akan memburuk segala macam itu, ketegangan sosial akan. Jadi DPR akan masuk di dalam satu suasana di mana ada ketegangan psikososial. Secara sosial jelas-jelas itu akan ada disparitas, secara psikologis mesti ada masalah. Bahwa anggota DPR akan berhadapan dengan eksekutif yang di dalamnya ada keretakan relasi antara presiden dan wakil presiden. Hal itulah yang akan berdampak kepada disparitas ekonomi masyarakat level bawah. Di akhir statementnya, Rocky Gerung menerangkan tentang DPR adalah hewan yang berpolitik. Artinya, bisa jadi ia lebih buruk dari binatang atau lebih baik dari binatang dalam berpolitik. DPR itu disebut sebagai political animal. Binatang politik. Salah, binatang yang berpolitik. Terjemahan dari political animal bukan binatang politik, tapi binatang yang berpolitik. Artinya, di atas kebinatangan ada satu kualitas yang tidak dipunyai oleh binatang, yaitu berpolitik. Apa itu berpolitik? Berpolitik artinya mendistribusikan keadilan. Pada waktu demokrasi dimulai, menyebut anggota DPR sama dengan menyebut orang yang harus mendistribusikan keadilan. The highest profession
adalah politisi itu. Kalau profesi saya ahli teknik, saya cuma perlu 2 ilmu nih tentang metal fatigue dan kekuatan konkretnya, fondasi itu. Bisa saya bangun gedung ini hanya dengan 2 pengetahuan. Kalau saya seorang dokter, saya cuma butuh 2 ilmu. Satu farmakologi. Ya. Oke aja kenapa? Ya nggak apa-apa. Lanjut, oke. Ya, oke lanjut, gimana sih Bang Ruki? Kalau saya dokter, saya cuma perlu 2 ilmu, farmakologi dan anatomi. Ya. Selebihnya adalah urusan teknis. Tapi kalau Anda anggota DPR, Anda mesti paham semua ilmu. Karena Anda mesti distribusikan keadilan dalam perspektif semua kebijakan itu akan diganggu. Jadi Anda mesti paham kapan Anda diganggu di bidang hukum, Anda diganggu di bidang pendidikan, segala macam. Jadi betul-betul dia mesti absolut mengerti semua pengetahuan. Itu soalnya.